Baik, saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi jantung atau 3 basic kardiovaskular yang saya akan presentasikan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu fisiologi kardiovaskular. Fisiologi kardiovaskular mempelajari bagaimana jantung dan pembuluh darah bekerja sama untuk mensirkulasikan darah, oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta membuang produk limbah. Sistem ini kompleks dan melibatkan interaksi yang rumit antara berbagai organ dan sistem tubuh. Adapun komponen utama dan fungsinya, yang pertama itu jantung. Organ otot yang berongga berfungsi sebagai pompa yang mendorong darah melalui sistem sirkulasi. Terdiri dari 4 ruang. Pertama, atrium kanan dan kiri, serta ventrikal kanan dan kiri. Siklus jantung yang terdiri dari diastol atau relaksasi dan sistol atau kontraksi, memungkinkan darah mengalir secara searah melalui jantung. Sistem konduksi jantung yang terdiri dari nodus sinoatrial atau biasa disebut dengan SA, nodus atrioventrikular atau biasa disebut dengan AF, berkas His, dan serat Purkinje mengatur irama dan koordinasi kontraksi jantung. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Jaringan yang membentuk sistem perpipaan untuk darah terdiri dari arteri. Arteri ini membawa darah beroksigen atau kecuali arteri pulmonalis dari jantung ke jaringan tubuh. Dindingnya itu tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah tinggi. Kemudian vena. Vena ini membawa darah yang telah digunakan atau miskin oksigen, biasa juga disebut dengan miskin oksigen, kembali ke jantung. Dindingnya lebih tipis dari arteri dan memiliki katup untuk mencegah aliran baik darah. Yang ketiga, kapiler, atau biasa disebut dengan pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Dindingnya itu tipis dan permeabel, memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan sekitarnya, seperti oksigen, nutrisi, dan limbah. Itu darah. Cairan yang membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah. Ini terdiri dari sel darah merah atau biasa disebut dengan eritosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah, dan plasma. Adapun proses fisiologisnya, yang pertama itu debit jantung atau cardiac output, volume darah yang dipompa oleh jantung per menit, dipengaruhi oleh frekuensi jantung, jumlah denyut per menit, dan curah sekuncup atau volume darah yang dipompa per denyut. Kedua itu tekanan darah. Gaya yang diberikan darah pada dinding pembuluh darah terdiri dari tekanan sistolik atau saat jantung berkontraksi dan tekanan diastolik atau saat jantung berelaksasi. Diatur oleh berbagai faktor seperti yang termasuk juga debit jantung, resistensi, pembuluh darah, dan volume darah. Yang ketiga, prosesnya itu regulasi sistem kardiovaskular. Nah, sistem saraf otonom atau simpatis dan parasimpatis, dan sistem hormonal atau epinefrin, norepinefrin, renin, angiotensin atau aldosteron berperan penting dalam mengatur frekuensi jantung, kontraktilitas jantung, dan tekanan darah. Yang keempat, proses yang keempat, pertukaran cairan dan zat terjadi di kapiler melalui difusi, filtrasi, dan osmosis. Oksigen dan nutrisi berpindah dari darah ke jaringan, sementara karbon dioksida dan proses limbah berbentuk dari jaringan ke darah. Adapun kesimpulan dari presentasi singkat yang saya paparkan tadi, kita harus mengetahui bahwa sistem kardiovaskular merupakan sistem yang sangat terintegrasi dan dinamis.
Fungsinya yang utama adalah memastikan pengiriman oksigen dan nutrisi yang efisien ke seluruh jaringan tubuh, serta pengangkutan produk limbah untuk diekskresikan. Kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif, elastisitas pembuluh darah, dan regulasi yang tepat dari tekanan darah dan denyut jantung sangat penting untuk menjaga homeostatis dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, adapun gangguan yang harus kita ketahui pada salah satu komponen atau proses dalam sistem ini dapat menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskular, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang fisiologi kardiovaskular untuk pencegahan dan pengobatan penyakit tersebut. Itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena dari kesalahan kita bisa belajar.